Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat semua zodiak sign. Kita akan awali dari kalian yang berbintang Aries. Di sini kita akan langsung saja melihat siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Aries dan alasan kenapa dia hadir ke dalam hidupnya kalian atau tujuannya dia, apa tujuan dia hadir ke dalam hidupnya kalian semua. Oke. Siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Aries? Atau ciri-cirinya dia mungkin di sini. Oke. Page of Sword. Jadi mungkin dia orangnya lebih muda dari Aries di sini. Ataukah dia orang baru? Bisa juga seperti tadi orang yang lebih muda dari kalian, ataukah dia orang yang memiliki sifat seperti anak kecil. Dan saat ini sepertinya dia mengawasi Aries dari jarak jauh, terutama ada kartu The World di sini, mengatakan untuk saat ini dia memilih untuk mengurung diri dan memilih untuk mengawasi Aries lewat jarak jauh. Jadi orang ini akan hadir ke dalam hidupnya kalian. Oke. Ace of Swords in reverse, confusion. Jadi untuk saat ini saya merasa Aries, kenapa dia memilih untuk mengawasi kalian lewat jarak jauh? Karena dia masih dalam suatu situasi yang kurang jelas buat dia, apakah dia kurang jelas terhadap Aries, ataukah dia kurang jelas di dalam situasinya dia sendiri. Jadi saat ini dia lagi mencoba untuk membuat suatu ide, membuat suatu strategi sebelum dia kembali atau sebelum dia menghubungi Aries. Oke. Jadi dia ingin kepastian juga di sini di dalam hatinya dia. Dia ingin memastikan terlebih dahulu apakah mungkin Aries benar-benar orang yang terbaik buat dia. Apakah Aries juga menginginkan hal yang sama? Kalau dia kurang pasti, hal itulah yang membuat dia di sini mengurung diri atau menahan dirinya dia. Apa tujuan dia kembali ke Aries? Apa tujuan dia atau apa keinginan dia? Apa yang dia inginkan dari Aries? The Chariot. Dia ingin kesuksesan di antara kalian berdua. Dia ingin suatu perubahan di antara situasi ini. Jadi mungkin dia ingin melanjutkan hubungan ini. Temperance in reverse, imbalance. Tapi orang ini dia masih kurang aligning sama energi yang kuasa, atau energinya dia belum sejajar dengan energi ilahi, jadi dia masih perlu healing, dia masih perlu peningkatan energi. Wheel of Fortune. Jadi saya merasa orang ini merupakan takdirnya Aries. Mungkin dia memang orang yang mesti kalian miliki di kehidupan ini. Jadi dia mungkin soulmate-nya Aries ataukah twin flame seperti itu. Jadi hubungan ini sudah ditakdirkan oleh Yang Kuasa. Oke. Apa yang membuat orang ini masih bingung saat ini? Situasi apa yang membuat orang ini masih bingung dengan situasi ini? The Emperor. Mungkin dia sudah punya anak, ataukah di sini dia mungkin sudah menikah? Atau bisa juga karena strukturnya dia atau pondasinya dia kurang kuat. Mungkin dia merasa kurang independen, kurang mapan, kurang sukses, kurang ini, kurang itu. Atau dia mungkin sudah menikah di sini. Karena The Emperor terkadang seorang bapak juga. Mungkin dia sudah punya anak. Page of Wands.
lack of direction. Dan orang ini juga dia kurang arah. Jadi dia belum pasti jalan yang mana yang mesti dia tempuh. Saya juga melihat orang ini dia suka menunggu detik terakhir untuk melakukan sesuatu. Orangnya suka memprokrastinate suatu situasi. Besok saja, 2 hari lagi saja, oh minggu depan, bulan depan saya akan berubah, tahun depan saya akan berubah. Dia belum bisa bilang sama dirinya dia, saya mau berubah saat ini, secepat mungkin, seperti itu. Dia selalu besok, seperti itu. Orang ini juga orangnya memiliki rasa kurang percaya diri yang sangat dalam mungkin. Maka dari itulah kalau dia merasa kurang sukses, hal itulah yang membuat dia belum bisa kembali sama Aries, atau karena dia sudah menikah mungkin. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Aries. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Taurus. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Taurus dan apa tujuannya dia untuk hadir ke dalam hidupnya Taurus. Siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Taurus dan tujuannya dia? Atau siapakah orang yang akan kembali ke Taurus? Leo, mungkin dia berbintang Leo di sini. Ataukah orang ini dia orangnya sangat sukses mungkin, atau orangnya sangat terkenal, orangnya sangat dikagumi oleh masyarakat, dia orangnya sangat pemberani, dan juga memiliki influence atau memiliki pengaruh yang sangat tinggi di sini di dalam masyarakat mungkin. The High Priestess, mungkin dia orangnya sangat religious atau orangnya sangat dekat dengan yang kuasa. Seperti itu. Oke, dan The Hangman. Untuk saat ini, orang ini dia menunggu situasi ini untuk berubah, atau dia belum melakukan sesuatu. Jadi saat ini mungkin Taurus berhubungan dengan orang yang belum melakukan sesuatu di dalam situasi ini. Oke. Dan ada Three of Pentacles in reverse, disharmony. Jadi Taurus, mungkin kalian bertengkar dengan orang ini, atau kalian sudah ada kesalahpahaman. Oke. Karena saya merasa orang ini mungkin dia kurang memberi, tapi dia selalu mengambil, seperti itu. Orangnya sangat seperti susah untuk diajak bekerja sama. The Star Aquarius. Saya juga merasa orang ini dia dia sebenarnya memiliki harapan di dalam hubungan ini. Maka dari itulah dia ada keinginan untuk kembali di sini, karena dia masih, atau dia menginginkan suatu, kalau ini orang baru. Oke. Dia ingin memiliki harapan itu bersama Taurus. Apakah ini orang lama atau orang baru? Saya rasa ada orang baru di sini. Dan juga ada orang lama karena the Three of Pentacles, dalam artian orang yang sudah pernah kita ajak untuk kerjasama, seperti itu. Dan seperti tadi, saya merasa orang ini orangnya sudah sukses dan juga memiliki pengaruh yang tinggi mungkin di masyarakat. Oke. Apa tujuan orang ini datang ke dalam hidupnya Taurus, atau apa keinginan dia, apa alasan dia datang ke dalam hidupnya Taurus? The Death. Saya merasa dia ingin memperbaiki situasi di antara kalian. Maka dari itulah tadi saya merasa ada orang lama di sini.
dia ingin sesuatu yang sudah berakhir di antara kalian, dia ingin mengulang kembali, dia ingin melakukan suatu perubahan di antara kalian. Oke. Kenapa dia ingin melakukan suatu perubahan? Kenapa dia ingin merubah situasi ini? Kenapa dia ingin merubah situasi ini? The Hierophant in reverse. Jadi kalian mungkin sudah menikah dengan orang ini. Oke. Jadi dia bilang alasan kenapa dia ingin merubah situasi ini karena dia merasa sudah melakukan tindakan yang ceroboh atau dia sudah melakukan tindakan yang bodoh seperti itu. Bagaimana perasaannya dia terhadap Taurus saat ini? The Emperor. Respect, oke. Jadi dia sepertinya ingin bilang sama Taurus bahwa dia merespek kalian, bahwa dia menghargai kalian, mengagumi kalian, dan dia juga melihat kalian memiliki fondasi yang sangat kuat. Dia melihat kalian orangnya sangat stabil, sangat disiplin, sangat bertanggung jawab. Oke. Perasaannya dia terhadap Taurus. The Magician in reverse, manipulatif. Oke. Mungkin ini energinya dia sendiri, mungkin dia merasa kurang percaya diri dan juga dia merasa mungkin orangnya sedikit suka memanipulasi suatu keadaan. Oke. Karena dia orangnya kurang percaya diri, maka dari itulah orang ini dia suka memanipulasi keadaan karena dia rasa kurang percaya dirinya dia. Eight of Wands. Jadi kalau orang ini dia datang secara tiba-tiba, Taurus, tiba-tiba dia datang minta Taurus, bisakah kamu kembali sama saya? Saya rasa kalian disuruh untuk menunggu dulu. Jangan langsung menerima orang ini karena saya melihat orang ini masih perlu healing. Dia masih membawa energi atau dia masih memiliki energi lama. Itu bukan berita yang bagus, tapi ini yang saya dapatkan agar kalian juga di sini sedikit berhati-hati kalau ada orang yang datang secara tiba-tiba dan dia menginginkan untuk memperbaiki situasi ini secepat mungkin. Tunggu dulu. Oke? Dia ingin perubahan yang cepat di antara kalian, tapi dia belum berubah. Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Gemini. Di sini kita akan langsung saja melihat siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Gemini dan apa keinginannya dia atau apa tujuan dia kembali ke kehidupannya Gemini atau apa tujuan dia hadir ke dalam hidupnya Gemini. Siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Gemini? Three of Wands in reverse. Jadi orang yang kalian ajak masalah saat ini, mungkin Gemini bertengkar dengan orang ini, apakah dia temannya Gemini, saudaranya kalian, mantannya kalian, dan sebagainya. Dan orang ini juga dia orangnya susah untuk diajak bekerja sama. Misalnya dia pasangannya Gemini, mungkin dulu Gemini misalnya selalu memberi dan memberi dan memberi, dan dia hanya bisa mengambil dan mengambil dan mengambil. Maka dari itulah mungkin kalian putus dengan orang ini dan sekarang dia ingin kembali the world. Mungkin dia tinggal berjauhan atau kalian tinggal di kota yang berbeda, tinggal di negara yang berbeda dan sebagainya. King of Swords, saya merasa dia ingin berkomunikasi dengan kalian untuk mengekspresikan tentang perasaannya dia. The Star. Orang ini saya merasa mungkin dia orangnya sudah sukses, ataukah dia orangnya sudah terkenal, jadi ada masyarakat, maksud saya banyak masyarakat yang kenal dengan orang ini, jadi dia orangnya sudah terkenal, orangnya sudah sukses dan sebagainya.
The High Priestess. Dia juga mungkin orangnya sangat sekretif atau dia orangnya sangat misterius. Atau bisa juga dia orangnya sangat spiritual, mungkin dia sangat mengerti tentang dunia spiritual, memiliki pengetahuan tentang dunia spiritual. Ataukah seperti tadi orang ini punya intuisi yang dalam, ataukah dia punya pengetahuan yang dalam tentang dunia spiritual. Dan orangnya juga di sini sangat sensitif dan suka merahasiakan atau memendam perasaannya dia sendiri. Apa tujuan dia ingin datang kembali ke dalam hidupnya Gemini? Apa tujuan dia? Kenapa dia ingin kembali ke Gemini? Four of Pentacles. Oke. Saya merasa dia ingin bilang sama Gemini, tujuannya dia datang ke Gemini karena dia ingin mengekspresikan atau menunjukkan perasaannya dia, atau memberitahu Gemini alasan kenapa dia belum bisa bersatu sama kalian, karena dia merasa kurang pasti atau dia merasa pondasinya dia kurang kuat, merasa dia takut disakiti, takut dikecewakan. Dan juga saat ini dia bilang bahwa dia sangat fokus dengan pondasinya dia, sangat fokus dengan keuangannya dia. Apa tujuan dia datang ke Gemini? Nine of Pentacles. Karena dia ingin mendapatkan kesuksesan di antara kalian. Dia merasa Gemini adalah orang yang memenuhi impiannya dia, atau kalian seperti dia ingin merasakan kebahagiaan itu kembali. Mungkin dia merasa sangat bahagia bersama Gemini, merasa sangat terpenuhi, merasa Gemini merupakan impiannya dia, seperti itu. Ada Five of Pentacles. Untuk saat ini, dia juga kembali ke Gemini, dia ingin bilang, saya merasa kamu sudah nyuekin saya merasa kamu sudah tidak peduli sama saya merasa orang ini masih mungkin sedikit ngambek sama Gemini saat ini. Dia merasa jaded atau dia merasa kecewa, merasa ngambek, merasa jengkel sama Gemini, tapi tidak banyak, sedikit, mungkin 10% atau 15% seperti itu. Orang ini juga saya merasa sangat kurang percaya diri. Dia terlalu banyak rasa khawatir di sini, khawatir disakiti, takut dikecewakan, takut ditinggalkan, dan sebagainya. Perasaannya dia terhadap Gemini. Knight of Pentacles in reverse, self-discipline, boredom, feeling stuck. Jadi saat ini dia merasa stuck, dia merasa dia tidak bisa maju, dia juga tidak bisa mundur. Dia ingin putus tapi dia juga belum bisa melepaskan energinya Gemini. Dia ingin bersatu tapi dia juga merasa kurang percaya diri kalau kalian tidak akan menyakiti perasaannya dia. Kalau kalian tidak akan mengecewakan perasaannya dia. Jadi dia merasa sangat stuck saat ini, atau dia merasa tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Perasaannya dia terhadap Gemini, Wheel of Fortune. Jadi dia ingin suatu perubahan di antara kalian. Dan saya juga merasa hubungan ini seperti sudah ditakdirkan oleh Yang Kuasa. Walaupun kalian mungkin saat ini marahan, putus, nyambung lagi, marahan, putus, nyambung lagi. Seperti itu. Saya merasa akan ada perubahan di antara kalian. Oke. Saya juga merasa kalian di sini sudah sering memiliki situasi ini berkali-kali. Di kehidupan yang terdahulu juga saya merasa Gemini sudah berusaha untuk bersatu dengan orang ini. Tapi kalian belum bisa melakukan hal itu.
Jadi situasi ini sudah terjadi berkali-kali. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, seperti itu. The Hierophant in reverse. Jadi ada orang di sini mungkin perlu melepaskan diri dari suatu situasi. Perasaannya dia mungkin saat ini dia ingin membebaskan diri dari suatu situasi. Apakah situasi ini rasa percaya dirinya dia, rasa kurang percaya dirinya dia, ataukah dia mungkin sudah menikah atau sudah memiliki situasi lain. Sebelum dia melepaskan diri dari situasi lain inilah yang membuat dia saat ini masih stuck di dalam situasi ini. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Gemini. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Cancer. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Cancer untuk belakangan ini. Tujuan dia hadir ke dalam hidupnya Cancer, dan juga kita akan mendalami tentang perasaannya dia. Siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Cancer untuk belakangan ini? The Moon. Jadi orang yang menutup diri saat ini, ataukah orang yang bingung? Mungkin ada Cancer, ya, orangnya sangat sekretif. Jadi saat ini dia menutup diri atau dia merahasiakan sesuatu. Jadi orang yang akan hadir di sini adalah orang yang kalian rasa bahwa dia menyembunyikan sesuatu dari Cancer. The Knight of Cups. Dan orang ini juga orangnya sangat kreatif dan orangnya sangat romantis. Oke. Dan saya juga merasa orang ini dia seperti Prince Charming. Jadi orangnya sangat karismatik, orangnya pintar merayu, sangat romantis, dan sebagainya. Seperti itu. Tapi saat ini dia tertutup, saat ini dia merahasiakan tentang sesuatu di sini. Justice. Oke. Orang ini juga orangnya sangat balance, ataukah orangnya sangat fair. Dia mainannya fair, dia tidak suka hanya mengambil, dia juga suka memberi, seperti itu. Saya juga merasa orang ini komunikasinya dia sangat jujur, walaupun terkadang kejujuran ini menyakiti perasaan orang lain, tapi dia merasa lebih baik saya jujur daripada saya berbohong dan nanti saya merasa bersalah sendiri, seperti itu. Saya merasa dia punya energi yang positif di sini. Dan dia juga orangnya sangat tegas mungkin. Karena dia, saya merasa mungkin orangnya tidak begitu suka main-main. Oke. Apa tujuan dia hadir ke dalam hidupnya Cancer? Apa tujuan dia hadir ke dalam hidupnya Cancer? The World. Saya merasa dia ingin bersatu sama kalian. Dan saya juga merasa kalau kalian tinggal berjauhan, dia ingin menemui kalian secara langsung atau dia ingin mengajak Cancer jalan-jalan. Terutama kalau dia misalnya suka pekerjaannya, dia mungkin suka pergi ke kota yang lain atau ke pulau yang lain, ke negara yang lain. Saya merasa dia ingin mengajak Cancer di sini untuk melakukan suatu perjalanan, ataukah dia ingin menemui kalian secara langsung. Dia merasa kalianlah orang yang memenuhi dunianya dia. Saya merasa orang ini benar-benar mungkin jatuh cinta sama Cancer. Oke, tujuan dia untuk kembali juga di sini karena dia selama ini mungkin dia hidup di dunia fantasi, ataukah selama ini dia selalu memiliki pilihan lain dan sekarang
dia sadar atau dia merasakan bahwa Cancer adalah pilihan yang terbaik buat dia. Maka dari itulah saya merasa di sini mungkin dia akan melepaskan pilihan dia yang lainnya karena dia ingin bersatu sama Cancer. Dia ingin memiliki suatu hubungan yang serius, mungkin ingin membangun suatu keluarga misalnya, atau ingin menikah sama Cancer di sini. Six of Pentacle, ya. Jadi dulu dia mungkin sering, oke, saya beri si A, si B, si A, si B. Terus sekarang kalian bisa melihat wajah orang ini hanya menatap satu orang. Jadi di sini saya merasa dia ingin memberikan keseimbangan di dalam situasi ini. Dia hanya ingin memberikan hatinya dia buat Cancer. Mungkin sekarang dia baru sadar ternyata Cancer lah orang yang terbaik buat dia. Mungkin dulu dia masih dalam proses perbaikan diri atau peningkatan energi. Maka dari itulah dulu dia sering bingung atau berada di situasi yang membingungkan. Perasaan dia terhadap Cancer saat ini. Perasaan dia terhadap Cancer. Ace of Cups in reverse. Dia merasa kehilangan hatinya Cancer. Dia merasa kreativitasnya dia sangat tertutup. Dia merasa hampa. Dan dia juga merasa saat ini perasaannya dia merasa sangat tertekan. Let's clarify Ace of Cups in reverse. Knight of Wands. Saya rasa orang ini benar-benar kangen sama Cancer. Terutama secara seksual. Orang ini benar-benar mungkin dia orangnya sedikit impulsif juga. Saat ini saya tidak peduli dengan apapun, yang penting saya bisa ketemu sama Cancer, yang penting saya bisa bersatu sama Cancer, yang penting saya bisa cium Cancer saat ini. Sorry. Oke, itu yang saya rasakan lewat kartu ini. Mungkin karena dia sudah tidak tahan sama perasaannya dia. Nine of Cups in reverse. Kalau dia berdiri orangnya merasa sangat terpenuhi, tapi saat ini kartunya dia terbalik. Maka dari itulah dari awal saya menanyakan perasaan dia saat ini. Dia merasa kurang bahagia, dia merasa kurang terpenuhi, dia merasa tertekan. Karena saya merasa di sini dia benar-benar kangen sama Cancer, terutama secara seksual seperti itu. Energi duniawi biasa kita manusia, siapa yang bisa menolak hukum itu, hukum sebagai manusia. Sorry. Oke, Cancer, jadi itu yang kita dapat. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Leo. Jadi di sini kita akan langsung saja menanyakan siapakah orang yang akan datang ke dalam hidupnya Leo dan tujuan dari orang itu, kenapa dia datang, dan kita juga akan melihat atau mendalami tentang perasaan orang itu. Orang yang akan datang ke dalam hidupnya Leo belakangan ini, siapakah orang itu? The Empress. Oke, mungkin dia orang yang sudah dewasa, ataukah dia orangnya sangat mapan, dia orangnya sudah independen, dan dia juga orangnya sangat penyayang, sangat kreatif. Mungkin dia juga seorang ibu di sini. Bisa juga ini orang tua perempuannya Leo, maksud saya ibunya kalian. Oke. Dan di sini the strength. Leo ini energinya kalian sendiri. Four of Pentacle. Untuk saat ini mungkin dia menutup diri karena dia sangat fokus dengan keuangannya dia atau pekerjaannya dia, atau ada situasi di sini yang membuat orang ini dia sedikit tertutup. Tapi di sini karena pertanyaan saya tadi, siapa orang yang akan datang, dalam artian orang ini akan datang ke dalam hidupnya Leo, apakah belakangan ini mungkin
besok, 2 hari lagi, minggu depan, dan sebagainya. The Fool in reverse, holding back. Yap, jadi ada seseorang di sini yang holding back. Holding back di sini maksudnya dia menahan diri karena di sini dia mungkin kurang percaya, ataukah dia takut untuk mengambil suatu resiko. Mungkin dia kurang yakin kalau Leo akan setia sama dia. Dia kurang yakin kalau Leo tidak akan mengecewakan dia seperti orang yang pernah dia miliki. Atau saat ini ada suatu situasi yang membuat orang ini belum bisa datang ke dalam hidupnya kalian, Leo. Knight of Pentacle, self-discipline, boredom. Untuk saat ini dia merasa stuck, dia merasa tidak bisa bergerak, dia tidak bisa maju, dia juga tidak bisa mundur. Oke? Orang ini dimanapun dia berada saat ini, sepertinya dia merasa bosan, dia merasa kurang terpenuhi, terutama secara emosional. Orang ini juga orangnya perfectionist. Jadi kalau dia akan melakukan sesuatu, dia akan memastikan terlebih dahulu bahwa situasi itu memang yang terbaik buat dia. Jadi orangnya bukan orang yang main dobrak seperti itu. Dia tidak selalu dobrak sana, dobrak sini. Dia orangnya sangat mungkin berhati-hati di dalam melakukan sesuatu. Oke. Mari kita lihat alasan kenapa dia datang ke kehidupannya Leo. Kenapa dia ingin hadir ke dalam hidupnya kalian. Alasan kenapa dia ingin hadir ke hidupnya Leo. Queen of Cups in reverse. Inner feelings. Self-care. Oke. Jadi orang ini saya merasa karena hatinya dia sendiri yang mungkin menyuruh dia untuk melakukan sesuatu, atau suara batinnya dia yang saya merasa dia ingin bilang, saya sendiri juga tidak tahu kenapa saya ingin datang ke dalam hidupnya Leo. Saya sendiri tidak tahu, tapi suara batinnya saya, suara hatinya saya seperti menyuruh saya untuk datang ke Leo, seperti itu. Jadi mungkin hubungan ini seperti sudah takdir, ataukah ilahi sudah mengatur situasi ini. Maka dari itulah dia sendiri juga kurang tahu kenapa dia ingin datang ke dalam hidupnya Leo. Two of Swords in reverse. Oke. Confusion, indecision. Jadi seperti tadi dia mungkin ingin bilang lagi di sini, mengingatkan Leo bahwa dia saat ini masih perlu banyak informasi. Kalau dia belum kembali sama Leo, kalau dia belum mengambil suatu keputusan saat ini, ketahuilah karena dia masih perlu mendalami tentang situasi ini, dia masih perlu informasi. Karena seperti tadi dia orangnya perfeksionis, jadi dia tidak mau mengambil suatu keputusan kalau dia rasa keputusan ini belum sempurna buat dia, atau situasi ini belum sempurna buat dia. Dia juga merasa saat ini saya tidak tahu yang situasi yang mana yang terbaik buat saya. Ada Knight of Swords, dia in reverse. Orang ini juga saat ini dia saya merasa stres. Energinya dia unpredictable. Mungkin satu hari dia bahagia bersama Leo, satu hari dia sedih. Satu hari dia bahagia sama Leo, besoknya dia sedih lagi, seperti itu. Ketahuilah dia merasakan hal itu karena dia sendiri juga perasaannya dia merasa terbebani karena dia sendiri kurang tahu atau belum berani mengambil suatu keputusan karena dia takut mengambil keputusan yang salah, di mana
keputusan yang salah itu sebenarnya tidak ada. Itu hanyalah pendapat dari kita manusia di sini. Di mata ilahi tidak ada istilah keputusan yang salah. Hanya ada tanggung jawab yang berbeda. Seperti itu. Oke, mungkin kalian, yang penting kalian mengikuti intuisinya kalian. Kalau hatinya kalian bilang, oke, saya belum siap, saya masih khawatir untuk menerima orang ini. Terutama di saat kalian, contohnya kalau kalian mau bepergian ke suatu tempat, dan hatinya kalian sudah ada rasa khawatir, oh, saya takut nanti ban motor saya pecah. Seperti itu, atau saya takut nanti ketangkap polisi. Lebih baik tunggu dulu, jangan dilakukan. Seperti itu. Sama juga kalau kalian mengambil suatu keputusan, kalau kalian masih khawatir, lebih baik ditunggu dulu. Pastikan kalian mengambil keputusan itu di saat jiwanya kalian sudah tenang. Oke? Jangan mengambil keputusan di saat kalian benar-benar kangen sama dia. Pokoknya saya ingin nelpon dia, saya ingin menghubungi dia karena saya benar-benar kangen sekali saat ini. Lebih baik jangan melakukan. Karena kalau dia nanti tidak balas SMS-nya kalian, energi kalian drop. Energi kalian akan jatuh. Jadi pastikan menghubungi dia di saat, oke, ya sudah, kalaupun dia tidak balas SMS saya tidak apa-apa. Seperti itu. Yang penting saya mengeluarkan isi hati saya. Di saat itulah kalian SMS orang ini atau menghubungi dia. Oke. Bagaimanakah perasaannya dia terhadap Leo? Jadi orang ini dia merasa capek saat ini, merasa kurang arah, dan juga dia tidak bisa fokus dengan pekerjaannya dia, tidak bisa fokus dengan dirinya dia, dan sebagainya. Perasaannya dia saat ini, Four of Cups in reverse. Jadi saya merasa perasaannya dia jauh di lubuk hatinya dia di sini. Sebenarnya dia tahu hal apa yang membuat dia bahagia. Dan dia ingin memilih hal itu. Kalau dia merasakan, Leo lah orang yang membuat saya bahagia. Jauh di lubuk hatinya dia sebenarnya dia ingin memilih Leo. Saya rasa orang ini ingin melepaskan diri dari suatu situasi. Tapi dia seperti tadi ingin memastikan terdahulu sebelum dia salah pilih, seperti itu. Orang ini sepertinya benar-benar takut salah jalan. Dia takut membuat suatu kesalahan. Dia takut jatuh. Perasaan dia ke Leo saat ini, The Tower in reverse. Personal transformation. Fear of change. Jadi orang ini, kenapa dia selalu menunggu waktu untuk melakukan sesuatu, misalnya dia ingin mengeluarkan diri dari suatu situasi, karena dia takut dengan suatu perubahan, walaupun dia tahu perubahan ini, atau perubahan suatu situasi, dia benar-benar memerlukan hal itu, karena saya rasa orang ini mungkin sudah merasa capek di dalam suatu situasi, tapi karena dia takut untuk menghadapi suatu perubahan karena dia tidak melihat apa yang akan terjadi, maka dari itulah dia berdiam diri di tempat ini. Queen of Pentacles in reverse. Terutama kalau di sini saat ini dia memiliki masalah di dalam pekerjaannya dia atau di dalam rumahnya dia, keluarganya dia mungkin. Hal itu juga mengganggu pikirannya dia saat ini. Hal itulah mungkin yang membuat dia sangat stres, sangat depresi. Saya juga merasa orang ini mungkin memiliki sifat suka cemburu. Dia orangnya cepat merasa cemburu karena dia mungkin memiliki rasa kurang percaya diri. Jadi itu yang kita dapat. Terima kasih buat Leo. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Virgo. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Virgo. Alasan orang ini datang ke dalam hidupnya kalian. Dan juga bagaimanakah perasaannya dia terhadap Virgo saat ini. Oke.
Siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Virgo? Two of Swords. Oke. Jadi orang yang akan hadir di sini atau orang yang akan datang kembali, mungkin ini energi orang lama, merupakan orang yang mungkin memiliki dua pilihan yang berbeda, ataukah orang yang lagi bingung saat ini, ataukah orang ini dia menutup diri dari Virgo. Kenapa dia menutup diri? Seperti tadi, orang ini masih juggling, dia belum tahu apa yang dia inginkan. Oke. Jadi saat ini kalau situasinya kalian belum berubah, mungkin kalian sudah menikah dengan orang ini. Atau dia merupakan divine masculine-nya Virgo, mungkin ada Virgo yang berhubungan dengan twin flame. Jadi orang ini saat ini dia melakukan pendalaman diri. Dia masih ingin mendalami tentang perasaannya dia. Atau dia ingin mendalami tentang situasi ini. Oke. Knight of Swords. Orang ini juga orangnya tidak bisa berdiam diri. Jadi kalian Virgo tahu, oke, siapa orang yang akan datang. Jadi orang ini dia menutup diri saat ini, dan juga sifatnya dia tidak bisa berdiam diri. Dia orangnya selalu pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, seperti itu. Dia memiliki sifat yang unpredictable. Sifatnya dia sangat susah diduga. Dia terkadang datang, terus dia pergi lagi, terus dia datang, dia pergi lagi. Kenapa orang ini memiliki sifat ini? Karena seperti tadi, mungkin dia berada di dalam dua jalan yang berbeda. Oke. Mari kita lihat alasan kenapa saya juga merasa orang ini sangat capek saat ini, atau dia merasa kecapean karena dia kurang arah, atau karena dia biasanya seperti itulah kalau kita berhubungan dengan orang yang tidak bisa memilih. Dia suka sama si A, terus sama si B, sama si A lagi, sama si B. Orang ini dia kurang jalan, maksudnya dia kurang tahu jalan yang terbaik buat dia. Jadi orang yang seperti itu biasanya cepat capek. Kalau orang yang cepat capek, seperti itulah orang yang oke, kita pacaran sebulan, habis itu kita putus. Sorry, energi saya belum siap tadi. Oke, mari kita dalami tentang perasaannya dia. Perasaannya dia saat ini, Wheel of Fortune. Oke, saya merasa orang ini mendapatkan karma dari apa yang dia lakukan saat ini. Maka dari itulah mungkin saat ini dia merasa stres, dia merasa kecapean. Karena saat ini ilahi memberikan dia cobaan atau memberikan dia ujian seperti apa yang dia berikan ke Virgo mungkin. Hubungan ini diingatkan buat Virgo, mungkin dia soulmate-nya Virgo seperti tadi, ataukah dia twin flame-nya Virgo. Jadi dengan adanya Wheel of Fortune di sini mengingatkan bahwa hubungan ini sudah ditakdirkan oleh Yang Kuasa. Walaupun kalian mencoba untuk lari dari hubungan ini, sepertinya kalian akan kembali lagi. Let's clarify Wheel of Fortune. Jadi saya merasa tujuan dia datang kembali di sini karena dia ingin menyatukan hubungan kalian kembali. Three of Swords. Saya juga merasa dia ingin minta maaf dengan hal apapun yang pernah dia lakukan ke Virgo. Orang ini juga dia masih dalam proses perbaikan diri, atau dia masih perlu perbaikan diri. Salah satu hal yang sering dia pikirkan di sini tentang diri, terutama tentang dirinya dia selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Jadi dia kurang menghargai dirinya dia sendiri. Three of Pentacles in reverse. Disharmony. Untuk saat ini dia merasa tidak ada orang yang peduli.
Dia merasa tidak ada orang yang sayang sama dia. Mungkin juga dia lagi ada masalah di tempat kerjanya dia atau dengan keluarganya dia. Jadi tujuan dia hadir ke sini mungkin dia ingin minta bantuan dari Virgo tentang emosionalnya dia. Mungkin dia ingin curhat sama Virgo. Mungkin dia tidak punya teman yang bisa membantu orang ini. Bagaimanakah perasaan dia terhadap Virgo saat ini? Perasaan dia terhadap Virgo? Ace of Swords in reverse, confusion. Jadi orang ini dia masih bingung. Dia bilang, saya masih bingung. Saya lagi ada banyak masalah saat ini. Pikiran saya kurang jernih. Pikiran saya masih sangat kacau saat ini. Masih dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Masih dipenuhi dengan pikiran yang negatif. Queen of Wands in reverse, yap. Jadi orang ini merasa kurang yakin terhadap dirinya dia sendiri. Dia merasa kurang dewasa, dia merasa kurang bertanggung jawab, dia merasa sepertinya dia tidak begitu menghargai dirinya dia sendiri. Dia benar-benar memiliki rasa kurang percaya diri. Dan orang ini mungkin dia orangnya cepat cemburu karena dia merasa insecure, karena dia merasa kurang percaya diri. Inilah yang membuat dia cepat cemburu. Kalau orang yang cepat cemburu biasanya orang yang cepat cemburu itu dia suka selingkuh. Karena orang yang cepat cemburu dia takut disakiti. Maka dari itulah orang yang cepat cemburu ini dia selingkuh agar dia tidak disakiti. Karena dia sudah pernah disakiti, mungkin dia masih tersakiti, maka dari itulah buat apa saya disakiti lagi. Saya tidak mau merasakan beban ini kembali, lebih baik saya menyakiti orang lain. Jadi seperti sering saya bilang, hanya orang yang sakit yang bisa menyakiti orang lain. Four of Cups in reverse. Jadi perasaannya dia juga saat ini, dia ingin mengeluarkan diri dari suatu situasi. Ataukah saat ini kalau Virgo, seperti kalau kalian tidak mau menerima orang ini, sepertinya dia berusaha untuk menerima keputusan itu. Walaupun mungkin dia akan merasa kecewa karena kalian tidak mau memaafkan dia, tapi dia menerima hal ini. Kalau itu yang Virgo inginkan, dia bilang, iya saya akan menerima keputusan ini walaupun mungkin akan mengecewakan buat diri saya, seperti itu. Oke, kita akan ambil satu Two of Cups, ya. Jadi di sini saya merasa seperti tadi, walaupun kalian tidak menerima orang ini balik, hatinya dia masih terkoneksi sama kalian. Jadi dia bilang di sini, kalaupun kita tidak jadi bersatu, saya akan tetap menghargai kamu, walaupun hanya sebagai seorang teman, tapi saya tetap peduli sama kamu, seperti itu. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Virgo. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Libra. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Libra. Tujuan orang ini hadir ke dalam hidupnya kalian, dan juga bagaimanakah perasaannya dia terhadap Libra saat ini. Siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Libra? Ciri-ciri orang ini, ataukah perasaannya dia? Orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Libra adalah orang yang pernah meninggalkan Libra tanpa penjelasan yang pasti. Ataukah di sini orang yang kalian tinggalkan tanpa pesan yang pasti? Mungkin dia ingin pertanggungjawaban dari Libra, ataukah dia ingin bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Five of Swords. Jadi mungkin Libra kalian bertengkar dengan orang ini, dan saat ini dia merasa mungkin kurang tahu apa yang mesti dia lakukan.
dia berada di situasi yang membingungkan saat ini, apakah harus balik ke Libra atau tidak. Libra sudah pernah meninggalkan saya. Seperti itu. Okay. The Fool in reverse. Holding back. Jadi saat ini sepertinya dia menahan dirinya dia untuk melakukan sesuatu karena dia takut untuk mengambil suatu resiko bersama Libra, terutama kalau kalian sudah pernah menyakiti dia. Maka dari itulah dia menahan diri sebelum dia disakiti kembali. Orang ini benar-benar takut untuk, oh my goodness. Kalian bisa melihat kartu ini. Betapa sakitnya kita ditinggalkan oleh seseorang tanpa penjelasan yang pasti. Mungkin Libra di sini pernah melakukan hal ini atau vice versa. Karena energi bisa vice versa. Mungkin kalian berdua, kedua belah pihak di sini pernah menyakiti antara satu sama lain. Jadi orang ini saya rasa lukanya dia sangat dalam. Kalau Libra pernah menyakiti orang ini, lukanya dia sangat dalam. Dia merasa benar-benar terkalahkan, dia merasa benar-benar kecewa dengan dirinya dia sendiri juga. Kenapa saya hidup seperti ini? Kenapa saya memiliki cobaan sebanyak ini, seberat ini, seperti itu. Jadi perpisahan ini sebenarnya sangat menyakiti perasaannya dia. Tujuan orang ini kembali ke Libra, ataukah tujuan orang ini ingin datang ke Libra? The Strength. Karena orang ini sebenarnya masih memiliki rasa compassion, masih memiliki rasa sayang sama Libra. Walaupun kalian sudah putus, dia masih merasakan koneksi ini. Hal itulah yang membuat dia di sini ingin kembali sama Libra. Mungkin dia soulmate-nya Libra ataukah twin flame di sini? Atau kalian sudah menikah? Ataukah di sini dia ingin kembali karena dia ingin menikah? Mungkin dia ingin mengajukan suatu proposal, ingin mengembalikan situasi ini dan membangun suatu rumah tangga bersama Libra. Atau kalian sudah menikah dengan orang ini. Five of Swords. Saat ini dia juga merasa ada kompetisi, mungkin Libra punya pilihan lain, ataukah dia punya pilihan lain. Saya merasa Libra mungkin di sini punya pilihan lain, dan dia ingin kembali sama Libra. Dia bilang, saya akan melakukan segalanya, yang penting saya bisa mendapatkan hatinya Libra kembali. Mungkin orang ini juga sedikit poses sama kalian, sedikit posesif, sedikit mungkin terobsesi ingin memiliki Libra kembali. Oke. Bagaimanakah perasaannya dia terhadap Libra saat ini? Perasaan dia terhadap Libra? Two of Swords. Tapi dia masih memiliki rasa ketakutan di sini. Takut kalau dia salah jalan, takut kalau dia salah pilih. Perasaannya dia Two of Wands. Making decision. Jadi orang ini dia masih dalam proses membuat suatu keputusan. Dalam artian dia belum yakin 100% untuk mengambil keputusan ini atau untuk melakukan keputusan ini. Dia masih dalam proses di sini. The Chariot. Dia ingin progres di antara kalian. Dia ingin hubungan ini membaik. Mungkin dia ingin bersatu kembali. Dia ingin hal apapun yang pernah dia lakukan ke Libra, dia mengharapkan Libra untuk bisa melepaskan hal itu. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Libra. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.
Hai, selamat pagi buat Scorpio. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Scorpio dan tujuan dia datang ke dalam hidupnya kalian. Dan juga kita akan melihat tentang perasaannya dia terhadap Scorpio saat ini. Siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Scorpio? The Magician in Reverse. Mungkin dia orangnya sudah berkeluarga atau dia sudah memiliki pasangan lain. Ataukah di sini orang ini dia memiliki sifat yang sedikit narsistik? Withdrawal. Jadi seperti tadi saya merasa ya, coming clean. Terutama kalau Scorpio, mungkin kalian belum tahu di sini kalau dia sudah punya pasangan lain, atau kalau kalian sudah tahu di sini dia ingin mengakui kesalahannya dia. Orang ini pernah berbuat salah sama Scorpio. Jadi orang yang pernah berbuat salah sama kalian dan orang ini mungkin memiliki sifat narsistik. Dia sangat pintar berpura-pura seperti itu. Di depannya kalian dia kelihatan, saya tidak peduli sama Scorpio, saya tidak ingin sama Scorpio, buat apa balikan sama Scorpio, seperti itu. Tapi di dalam hatinya dia, terutama di saat dia komunikasi sama teman-temannya, dia mungkin bilang, saya tidak peduli sama Scorpio, saya tidak ingin balik sama Scorpio, biarkan saja Scorpio sama orang lain. Sorry. Seperti itu. Jadi orang ini dia memiliki narcissistic tendency, dan saya rasa orang ini dia ingin mengakui kesalahannya dia atau kekurangannya dia. Justice, yap. Jadi orang ini ingin menyeimbangkan situasi ini. Kalau dia membuat kalian marah saat ini, dia ingin berdamai dengan kalian. Kalau Scorpio selama ini selalu memberi dan memberi dan memberi, dia ingin mengembalikan kembali apa yang sudah pernah kalian berikan ke dia, the lovers. Jadi tadi saya sudah merasakan di sini Scorpio mungkin kalian berpasangan dengan orang yang memiliki pilihan lain. Mungkin juga di sini dia merasa kalaupun kalian sudah putus, dia merasa koneksi kalian masih ada di dalam hatinya dia. Mungkin dia masih merasakan bahwa dia masih sayang sama Scorpio, ataukah dia melihat kalian soulmate-nya dia, atau dia punya pilihan lain. Oke, jadi orang itulah yang akan hadir ke dalam hidupnya Scorpio. Apa tujuan dia hadir kembali di sini? Apa tujuan dia hadir kembali ke dalam hidupnya Scorpio? Two of Cups. Karena dia tidak bisa melepaskan diri dari Scorpio. Scorpio bilang, tahu rasa. Sorry. Jadi Scorpio mungkin dia soulmate-nya kalian atau twin flame di sini. Saya lihat Scorpio tahu rasa tadi. Sorry. Oke. Saya merasa mungkin Scorpio akan bingung di sini. Di saat dia balik mungkin kalian, saya tidak tahu apakah saya harus menerima dia balik atau tidak. Seperti itu. Tujuan dia kembali. Jadi tujuan dia kembali di sini dia ingin memperbaiki situasi di antara kalian. Mungkin dia ingin menikah sama Scorpio atau melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Tujuan dia hadir kembali, the Devils in Reverse. Oke. Jadi saat ini kalau misalnya Scorpio punya rasa dendam sama orang ini, saya merasa dia ingin kalian untuk melepaskan rasa dendamnya kalian ke dia atau rasa amarahnya kalian ke dia. Dan dia juga di sini ingin memberikan sedikit kebebasan buat Scorpio. Maksudnya mungkin dia ingin mengakui kesalahannya dia atau kekurangannya dia. Dan
dia juga ingin memberikan seperti kekuatan atau kebebasan buat Scorpio. Kalaupun kalian mungkin kalian tidak akan menerima orang ini balik, dia akan mengerti tentang hal itu. Oke, saya rasa orang ini dia ingin berdamai sama kalian. Oke. Three of Pentacles. Saat ini orang ini dia merasa kurang harmonis di dalam situasi apapun yang dia miliki saat ini atau dimanapun dia berada saat ini. Dia merasa kurang harmonis di situasi itu. Tapi dia juga masih khawatir mungkin di sini untuk melepaskan salah satu dari pilihannya dia. Atau Scorpio, kalau kalian di sini yang mungkin masih berada di dalam suatu ikatan dan kalian yang punya dua pilihan, jadi kalianlah sendiri di sini yang merasa kurang harmonis di dalam hidupnya, kalian merasa kurang tenang, kurang damai, seperti itu. Jadi tujuannya dia seperti tadi, saya rasa dia ingin berdamai sama kalian. Walaupun mungkin kalian akan memilih orang lain, dia akan mencoba untuk mengerti tentang hal itu. Bagaimanakah perasaannya dia terhadap Scorpio saat ini? Bagaimanakah perasaannya dia terhadap Scorpio saat ini? Six of Pentacles. Seperti tadi saya bilang kemarin, mungkin dia sering memberikan perhatian ke kanan, ke kiri, si A, si B, si C, si D, si F. Terus sekarang dia ingin memberikan perhatiannya dia buat satu orang. Struggle. Defensive. Orang ini dia masih memiliki kesusahan di dalam menurunkan egonya dia. Jadi orang ini dia masih susah untuk melihat kekurangan dari dirinya dia. Jadi terserah Scorpio di sini apakah kalian mau balikan sama orang ini atau tidak. Jadi seperti tadi dia mungkin sudah sadar bahwa dirinya dia masih memiliki kekurangan. Maka dari itulah dia bilang, kalaupun Scorpio tidak mau menerima saya kembali, saya mengerti karena saya tahu bahwa saya masih memiliki kekurangan atau kebiasaan buruk. Saat ini saya merasa dia memiliki kesusahan di dalam hidupnya dia, walaupun dia ada keinginan untuk menjadi orang yang setia, untuk menjadi orang yang loyal, tapi dia memiliki kesusahan di dalam melakukan hal itu. Mungkin dia masih perlu melepaskan traumanya dia. Five of Swords, conflict, disagreement, competition. Dan orang ini juga, dia orangnya sedikit keras kepala. Dia akan melakukan segala hal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang ini terkadang dia mungkin terlalu terobsesi di saat dia menginginkan sesuatu. Dia orangnya sangat obsesif dengan hal itu. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Sagittarius. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat tentang siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Sagittarius. Dan tujuan dia datang ke dalam hidupnya Sagittarius. Dan terakhir kita juga akan menanyakan tentang perasaannya dia terhadap Sagittarius saat ini. Siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Sagittarius? Two of Wands. Oke. Jadi mungkin orang ini tinggal di kota yang berbeda atau kalian tinggal berjauhan. Ataukah di sini mungkin orang ini dia orangnya sudah sukses atau orangnya sangat teliti di dalam melakukan sesuatu. Biasanya dia pasti akan merencanakan sesuatu itu terlebih dahulu sebelum melakukannya. Jadi orangnya sangat organized.
Wheel of Fortune. Jadi saya merasa situasi ini sudah ditakdirkan atau kalian sudah ditakdirkan untuk memiliki situasi ini. Jadi pertemuan kalian sudah diatur oleh Yang Kuasa atau Ilahi. Dan saat ini saya merasa orang ini punya rasa kurang percaya diri dan juga dia memiliki pikiran yang negatif tentang Sagittarius, Ace of Wands, tapi dia masih peduli sama kalian. Oke. King of Wands in reverse, ruthless, high expectation. Jadi orang ini mungkin seorang yang perfeksionis. Jadi dia selalu, ataukah sifatnya dia di sini, dia suka sesuatu yang sempurna seperti itu. Jadi orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Sagittarius adalah orang yang tinggal berjauhan, ataukah orang ini dia selalu memiliki ekspektasi yang tinggi, selalu mengharapkan sesuatu yang sempurna, ataukah orang ini juga terkadang mungkin menyakitkan, apakah lewat kata-katanya dia atau lewat kelakuannya dia dan sebagainya. Jadi orang itulah yang akan hadir ke dalam hidupnya Sagittarius. Apakah ini temannya kalian, saudara, orang tua, mantannya kalian dan sebagainya. Oke. Tujuan orang ini datang ke dalam hidupnya Sagittarius. Orang ini juga mungkin saat ini merasa kurang nyaman atau merasa kurang kuat tanpa Sagittarius. Tujuan orang ini datang ke dalam hidupnya Sagittarius untuk saat ini atau belakangan ini. Tujuan dia hadir ke dalam hidupnya Sagittarius. Knight of Swords. Oke. Karena di sini saya merasa ada masalah yang belum terselesaikan di antara kalian. Dan saya juga merasa orang ini untuk belakangan ini atau saat ini dia bilang, saya tidak peduli walaupun saya mesti putus sama Sagittarius, yang penting saya bisa mengekspresikan perasaan saya. Seperti itu. Orangnya sedikit impulsif saat ini. Jadi tujuannya dia mungkin ingin jawaban yang pasti. Kalaupun kalian akan menyakiti perasaannya dia, sepertinya dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Kalau dia datang dan kalian bilang, oh maaf saya sudah tidak bisa bersatu sama kamu kembali, dia bilang saya mengerti. Yang penting saya dengar kabar dari kamu, yang penting saya mendengar penjelasan itu dari kamu, seperti itu. Six of Wands in reverse. Lack of confidence. Jadi orang ini juga dia merasa kurang percaya diri. Walaupun seperti tadi, walaupun dia merasa kurang percaya diri, tapi perasaan dia karena dia benar-benar ingin tahu tentang situasi inilah yang membuat dia saat ini ingin melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Oke. Tujuan dia datang ke sini, saya merasa dia ingin memperbaiki diri, ataukah di sini ada sangkut pautnya tentang keuangan. Kalau Sagittarius pernah misalnya meminjam uang dari dia, atau kalau dia pernah membantu kalian secara finansial, mungkin dia ingin berkomunikasi tentang keuangan di sini. Atau tujuannya dia hadir kembali, mungkin dia ingin membangun suatu hubungan untuk jangka panjangnya. Untuk jangka panjang maksud saya, dia ingin kesuksesan di antara kalian. Jadi dia ingin hubungan jangka panjang. Itu tujuan dia lahir
itu tujuan dia hadir kembali ke dalam hidupnya Sagittarius. Bagaimanakah perasaan dia terhadap Sagittarius saat ini? The Magician in reverse. Poor planning, insecure, lack of confidence. Jadi orang ini benar-benar merasa kurang percaya diri. Dan dia juga orangnya saat ini belum ada rencana yang pasti. Mungkin dia belum tahu pasti apa yang Sagittarius inginkan misalnya, atau dia sendiri yang kurang pasti apa yang dia inginkan. Jadi dia saat ini mungkin seperti ada niat di sini, yang penting saya bisa komunikasi sama Sagittarius. Yang penting saya bisa menyelesaikan masalah ini. Walaupun Sagittarius tidak mengembalikan uang saya tidak apa-apa. Walaupun Sagittarius tidak mau balik sama saya tidak apa-apa. Seperti itu. Mungkin dia masih kecewa saat ini atau masih marah sama Sagittarius. Karena orang ini mungkin merasa kurang percaya diri. Ace of Cups in reverse, emotional loss. Jadi perasaannya dia mungkin saat ini benar-benar merasa kehilangan. Dan juga di tempat kerjanya dia mungkin saat ini dia tidak begitu termotivasi untuk bekerja. Mungkin dia lagi malas saat ini, dia malas kerja, malas makan, malas mandi, malas ini, malas itu. Dan dia juga merasa sangat terbebani dengan perasaannya dia sendiri, karena dia harus, saya melihat di sini, dia harus menekan perasaannya dia sendiri. Mungkin karena kalian belum berkomunikasi atau karena belum ada komunikasi di antara kalian berdua. The Chariot. Saya juga melihat orang ini, dia mencoba untuk menahan diri dengan seluruh tenaganya dia, walaupun hatinya dia mungkin sudah memaksakan atau mendorong dia temui Sagittarius, komunikasi sama Sagittarius, tapi karena dia kurang yakin mungkin di sini tentang apa yang kalian rasakan, maka dari itulah saya merasa saat ini dia mencoba untuk menahan dirinya dia. Dengan seluruh tenaganya dia benar-benar berusaha untuk menghentikan dirinya dia buat menghubungi Sagittarius. Oke, jadi itu yang kita dapat. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Capricorn. Untuk kali ini kita akan langsung saja menanyakan siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Capricorn atau belakangan ini. Tujuan dia hadir ke dalam hidupnya kalian. Dan terakhir kita juga akan melihat tentang perasaannya dia terhadap Capricorn. Siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya kalian? Four of Wands in reverse. Oke. Jadi orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Capricorn adalah orang yang menutup diri saat ini, atau orang ini merasa bahwa kalian kurang mensupport dia, kalian kurang memperhatikan dia, dia merasa tidak disayangi, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, dan sebagainya. Dan saat ini mungkin di antara kalian tidak ada komunikasi. The Hanged One. Dan juga orang ini mungkin saat ini dia seperti tidak melakukan suatu gerakan, jadi dia menutup diri. Ataukah dia mungkin orangnya punya dua pilihan, atau saat ini dia memiliki kebingungan, orangnya bingung, dia tidak tahu apa yang mesti dia lakukan. Knight of Cups. Oke. Saya merasa orang ini dia masih sayang sama Capricorn. Dia masih peduli sama kalian. Dia masih ingin memberikan cintanya dia atau hatinya dia buat Capricorn. Saya juga merasa orang ini
Terkadang mungkin dia saya merasa di sini, terkadang dia merasa, saya tidak ingin kembali sama Capricorn. Tapi hatinya dia seperti, kamu berbohong, kamu masih menginginkan Capricorn, seperti itu. Jadi suara batinnya dia sama perasaannya dia bertolak belakang, seperti itu. Itu yang saya rasakan di sini. Ace of Wands, ya. Orang ini masih, dia ingin sebenarnya hubungan jangka panjang di sini. Dan orang ini, dia memiliki keinginan yang sangat dalam sebenarnya untuk bersatu sama Capricorn. Dia ingin mengulang kembali hubungan di antara kalian dan dia ingin memiliki hubungan untuk jangka panjang. Dia ingin membangun sesuatu bersama Capricorn. Mungkin membuat proyek baru ataukah membuat bisnis baru bersama, seperti itu. Oke. Tujuan orang ini hadir kembali. Tujuan orang ini Queen of Wands. Saya merasa orang ini dia cemburu sama Capricorn saat ini. Saya juga merasa orang ini memiliki banyak konflik di dalam perasaannya dia, di dalam hatinya dia. Dia merasa kurang seimbang atau dia merasa kurang percaya diri karena mungkin Capricorn orangnya, misalnya kalian sudah mandiri, mungkin dia belum mandiri, ataukah orang ini merasa kurang mapan, seperti itu. The High Priestess. Dan orang ini juga mungkin orangnya suka merahasiakan sesuatu atau dia memiliki suatu pengetahuan di sini, tapi dia merahasiakan tentang hal itu. Apakah pengetahuan tentang perasaannya dia? Mungkin dia ingin bilang, ya saya masih sayang sama kamu Capricorn, tapi saya akan merahasiakan hal itu. Dan dia tahu bahwa dia masih sayang sama kalian. Orang ini juga orangnya sangat sensitif, ataukah dia mungkin divine feminine-nya Capricorn. Seven of Pentacles in reverse. Tapi orang ini dia belum punya rencana untuk jangka panjangnya. Walaupun dia ada, tadi dia bilang, ya saya ada keinginan untuk memiliki progres di antara saya dan Capricorn. Saya ingin hubungan jangka panjang bersama Capricorn, tapi untuk saat ini saya belum punya rencana. Saya belum punya rencana kapan saya akan menikahi Capricorn, kapan saya akan kembali ke Capricorn, kapan saya akan menjadi istri atau suami yang baik buat Capricorn. Dia belum tahu, dia belum ada rencana untuk hal itu. Jadi untuk saat ini mungkin dia ingin seperti hanya menjalani hubungan ini tanpa harus terikat dengan suatu rencana, seperti itu. Perasaannya dia terhadap Capricorn saat ini. The Death. Kalau saat ini situasi kalian lagi bermasalah ataukah kalian lagi marahan, dia ingin baikan sama Capricorn. Atau bisa juga saat ini dia ingin menyelesaikan suatu situasi, apakah bersama Capricorn atau bersama orang lain. Five of Cups in reverse, acceptance, moving on. Yap, jadi orang ini mungkin dia ingin, oke, saya belum bisa bersatu sama Capricorn, saya belum bisa menjadi orang yang terbaik buat Capricorn, jadi saya akan menerima situasi ini, walaupun mungkin buat dia sedikit susah
untuk menerima situasi ini. Tapi saya merasa orang ini dia ingin move on saat ini, atau dia ingin fokus dengan dirinya dia sendiri. Dia ingin ketenangan di dalam jiwanya dia. King of Cups, tapi dia masih sayang sama Capricorn. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Aquarius. Untuk kali ini kita akan langsung saja menanyakan siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Aquarius belakangan ini. Tujuan dia hadir ke dalam hidupnya Aquarius. Dan bagaimanakah perasaannya dia terhadap Aquarius saat ini. Siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Aquarius? Queen of Swords. Jadi orang ini mungkin dia lagi marah saat ini, atau dia orangnya sangat tegas, dan juga terkadang kata-katanya dia sangat blunt, kata-katanya dia sangat tajam. Oke. Dan orang ini juga kalau dia percaya dengan sesuatu, kepercayaan itu sangat susah untuk dirubah seperti itu. Karena dia orangnya sangat tegas mungkin, maka dari itulah, misalnya dia contoh, kalau dia agama Kristen atau dia agama Muslim, terus kalian, contoh kalau dia agama Kristen, terus Aquarius mungkin Muslim, dan kalian menyuruh dia, kamu harus pindah ke agamanya saya, orang ini akan bersikeras untuk mempertahankan kepercayaannya dia. Itu yang saya lihat di sini. Saya merasa orang ini orangnya sangat kukuh seperti itu. Sekukuh batu karang. Sangat keras kepala mungkin dia ini. Sekukuh batu karang. Sorry. Oke, di sini dia juga ada Six of Swords. Dia terbalik, personal transition. Ada sesuatu yang perlu dia rubah di sini. Jadi orang ini saya rasa dia pernah mengecewakan Aquarius karena dia memiliki rasa bersalah di sini yang dia masih memendam rasa bersalahnya ini. Jadi orang ini juga dia mungkin tidak mau kelihatan lemah di depannya Aquarius, maka dari itulah dia memendam rasa bersalahnya dia. Walaupun hal itu menyakiti perasaannya dia, tapi dia memilih untuk memendam perasaan itu. Imbalance. Jadi orang ini juga orangnya mungkin belum begitu stabil, belum begitu seimbang apakah secara emosional ataukah secara finansial. Orang ini juga saya melihat orangnya memiliki sifat yang sedikit manja, atau dia suka hura-hura mungkin. Tidak begitu, tapi ada sifatnya dia, saya lihat di sini. Punya sifat yang suka hura-hura. Aquarius dan di sini King of Cups. Jadi di sini orang ini sebenarnya dia sayang sama Aquarius. Orang ini dia peduli sama kalian. Dia mencintai kalian. Hanya saja perasaannya dia juga sedikit kurang seimbang. Walaupun dia sayang sama kalian, tapi dia belum berani memberikan rasa sayangnya ini 100%. Oke. Saya juga melihat orang ini mungkin dia punya sifat yang empati. Dia cepat kasihan sama orang lain. Mungkin terkadang dia selalu mengutamakan perasaan orang lain atau kebahagiaan orang lain dan lupa membahagiakan dirinya dia sendiri. Orang yang seperti itu seperti broken empath. Broken empath di sini orang yang penyayang, tapi karena dia sudah sering dihancurkan, maka dari itulah
terkadang dia menyayangi seseorang karena dia ingin misalnya suatu perhatian dari orang itu. Tapi lama-kelamaan karena dia sendiri tidak menyayangi dirinya dia, karena dia hanya memberi dan memberi dan memberi, lama-kelamaan orang ini akan capek. Di saat dia capek, disitulah dia akan melakukan hal yang sedikit bodoh seperti itu. Maksudnya hal yang sedikit teledor, mungkin akan menyakiti perasaannya kalian karena dia sudah capek. Kalau kita tidak punya rasa kasih sayang buat dirinya kita sendiri, selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain, lambat laun kita akan capek. Di saat kita capek, disitulah kita akan menyerah. Saya capek, saya benar-benar capek di kehidupan ini. Ya sudah, kita putus saja, seperti itu. Mungkin seperti itu sifat orang ini. Tapi dia penyayang orangnya sebenarnya. Oke, tujuan dia datang ke dalam hidupnya Aquarius. Tujuan dia datang ke dalam hidupnya Aquarius. Alasan dia kembali. Page of One. Lack of direction. Lack of direction. Oke. Jadi saya juga merasa orang ini dia kurang arah saat ini. Dia masih kurang pasti dengan hidupnya dia sendiri. Bagaimana dia bisa memberikan kepastian sama Aquarius kalau dia sendiri kurang pasti apa yang harus dia lakukan di kehidupan ini. Jadi orang ini masih perlu belajar, masih perlu mendalami tentang kehidupannya dia sendiri. Dan orang ini juga sepertinya hadir karena kalian spiritual path di sini, maksudnya secara spiritual kalian sudah ditakdirkan untuk bertemu dengan orang ini. Jadi saya merasa walaupun Aquarius mencoba untuk lari dari situasi ini, kalian tidak akan bisa lari. Karena kalian sudah direncanakan di sini untuk bertemu dengan orang ini. Atau untuk memiliki pengalaman ini. Oke. Tujuan dia datang ke dalam hidupnya Aquarius. Six of Cups in reverse. Forgiveness. Jadi dia ingin minta maaf, dia ingin atau dia mengharapkan Aquarius untuk memaafkan orang ini. Tapi orang ini juga dia orangnya sangat serius. Dia susah untuk diajak bercanda gurau. Saya merasa orang ini perlu sedikit berdamai dengan kehidupannya dia. Mungkin dia orangnya pokoknya harus jadi seperti ini. Pokoknya harus hari Sabtu, pokoknya harus hari Minggu, tidak boleh hari Senin. Seperti itu, orangnya sangat seperti itu. Seperti hidup di dalam suatu kota di mana dia takut untuk keluar dari kota ini. Takut untuk mengeksplor suatu situasi. Mungkin dia orangnya takut salah jalan atau takut jatuh. Takut memiliki pengalaman yang akan menyakitkan. Mungkin orang ini memiliki rasa kecewa yang banyak. Seperti tadi, dia seorang empath, tapi saya merasa dia broken empath. Dia orang penyayang, tapi yang sudah sering disakiti oleh orang lain. Apakah orang tuanya dia, mantannya dia, temannya dia, dan sebagainya. Maka dari itulah dia menjadi orang seperti Dracula sekarang. Sorry, just kidding. Dia menjadi orang yang sangat serius seperti itu. Seperti Dracula. Sorry Aquarius, cross watcher, sorry. Kalau ini bukan energinya cross watcher, jangan diambil hati. Ini ramalan umum, oke? Jangan marah sama saya tahu kalian Dracula. Just kidding. Oke. Tujuan dia hadir ke dalam hidupnya Aquarius. Seven of Wands in reverse. Yap. Jadi orang ini saya merasa dia ingin lebih terbuka sama Aquarius. Dia ingin lebih terbuka sama perasaannya dia terhadap kalian. Dan orang ini juga sedikit overprotective. Dia seperti sedikit controlling seperti itu.
Oke, jadi tujuannya dia mungkin di sini ingin kalau dia melihat Aquarius akan move on, jadi mungkin salah satu tujuan dia tujuan dia hadir kembali agar Aquarius tidak melepaskan dia, agar Aquarius tidak move on dari dia. Oke, dan juga seperti tadi dia mengharapkan Aquarius untuk memaafkan orang ini. Bagaimanakah perasaannya dia terhadap Aquarius saat ini? Perasaan dia terhadap Aquarius. Two of Swords. Jadi orang ini dia masih bingung sebenarnya. Dia belum tahu apa yang mesti dia lakukan. Dia belum berani mengambil suatu keputusan. Ace of Wands, tapi dia ingin hubungan yang jangka panjang sama Aquarius. Kenapa ini energinya dia bolak-balik dari tadi? Dia mau balikan lagi, mau putus lagi, mau balikan lagi, takut Aquarius punya pilihan yang lain, dia ingin kembali lagi. Terus habis itu besoknya, ya sudah saya melepaskan Aquarius. Terus besoknya lagi, ya saya ingin kembali lagi sama Aquarius. Seperti itu. Sorry. Queen of Wands in reverse. Oke. Saya merasa di sini Aquarius mungkin kalian selalu membuat orang ini merasa, atau kalian sering membantu orang ini untuk meningkatkan rasa percaya dirinya dia. Jadi kalau dia kehilangan Aquarius, dia merasa sangat tertekan karena tidak ada orang yang mendukung dia, tidak ada orang yang membuat dia untuk membantu meningkatkan rasa percaya dirinya dia. Mungkin selama ini Aquarius kalian selalu suportif sama orang ini, selalu mendukung orang ini, maka dari itulah dia belum mau kehilangan Aquarius. Itu bukan berita yang bagus, tapi setidaknya Aquarius tahu bahwa dia sebenarnya sayang sama kalian. Dia memiliki rasa cinta terhadap kalian, dia mencintai kalian. Saya rasa sangat dalam juga di sini perasaan cintanya dia, karena King of Cups di sini. Hanya saja dia orangnya sangat tegas, atau dia orangnya sangat perfectionist. Dia tidak mau suatu kesalahan. Dia tidak mau melihat Aquarius melakukan suatu kesalahan. Dia juga tidak mau membuat suatu kesalahan. Dia takut untuk jatuh. Dia takut untuk mengalami suatu masalah. Dia ingin kehidupan yang sempurna, di mana kehidupan yang sempurna itu tidak ada. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Aquarius. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Pisces. Untuk kali ini kita akan langsung saja menanyakan siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Pisces, tujuan dia hadir, dan juga bagaimanakah perasaannya dia terhadap Pisces saat ini. Siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Pisces? The Chariot. Oke, jadi orang ini mungkin orangnya sudah sukses ataukah dia berbintang Cancer. Oke, dan orang ini dia merasa dia memiliki rasa bersalah. Ada suatu kesalahan yang pernah dia lakukan, mungkin dia belum minta maaf, maka dari itulah dia merasa terbebani dengan apa yang pernah dia lakukan. The Devil in reverse. Dan orang ini juga mungkin punya sifat negatif atau energi negatif. King of Pentacle, tapi dia orangnya sudah sukses seperti tadi. Mungkin secara finansial dia orangnya sudah sukses, tapi secara emosional mungkin dia orangnya kurang dewasa atau kurang bertanggung jawab, kurang sukses. Disharmony. Jadi orang ini saat ini dia merasa kurang bahagia di dalam hidupnya dia, dimanapun dia berada saat ini, walaupun dia mungkin punya pilihan lain, tapi dia merasa kurang harmonis.
Dan dia merasa kalau dia sudah punya pasangan lain di sini, dia merasa dialah yang selalu berusaha untuk mempersatukan hubungan di antara mereka. Kalau dia pernah menyakiti Pisces, mungkin dia mendapatkan karmanya. Kalau dulu Pisces kalian selalu misalnya memberi dan memberi dan memberi buat orang ini, terus dia hanya mengambil dan mengambil dan mengambil. Sekarang dia bertemu dengan orang baru, di mana orang baru ini membalas apa yang pernah dia lakukan ke Pisces. Oke? Two of Wands. Jadi orang ini mungkin tinggal berjauhan dari Pisces. Mungkin kalian tinggal di kota yang berbeda, pulau yang berbeda, atau negara yang berbeda. Saya juga merasa saat ini dia lagi membuat suatu rencana, atau dia lagi berpikir untuk mengambil suatu keputusan. Oke, tujuan dia hadir kembali ke dalam hidupnya Pisces. Queen of Cups. Jadi tujuan dia di sini, saya merasa dia ingin ketenangan di antara kalian berdua, atau dia ingin kedamaian di antara kalian berdua. Dia ingin berdamai sama kalian. Tapi hati-hati juga Pisces, mungkin orang ini dia masih memiliki sifat ketergantungan terhadap energi orang lain. Seven of Pentacles in reverse. Oke. Kalau orang ini dia datang kembali ke Pisces, ketahuilah orang ini dia belum punya rencana untuk jangka panjang. Oke. Dan orang ini juga memiliki banyak gangguan. Apakah gangguan dari orang-orang sekitarnya dia, atau di dalam pekerjaannya dia, keluarganya dia, dan sebagainya. Mungkin dia lagi ada banyak masalah saat ini. Jadi jangan sampai dia datang karena dia perlu bantuan dari Pisces. Jadi Pisces perlu sedikit berhati-hati di sini. The Hierophant. Orang ini juga mungkin sudah menikah, ataukah di sini kalian punya perbedaan agama, misalnya perbedaan kepercayaan. Saya juga merasa orang ini kalau dia pernah menyakiti Pisces, dia ingin minta maaf. Jadi dia ingin dia mengharapkan Pisces untuk memaafkan kesalahannya dia. Bagaimanakah perasaan dia terhadap Pisces saat ini? Perasaan dia terhadap Pisces. Ace of Cups in reverse. Dia merasa kehilangan, dia merasa hampa tanpa kalian, dia juga merasa kalian mungkin sudah menutup diri dari orang ini. Dia melihat kalian sudah tidak mau memperbaiki situasi ini, atau kalian sudah tidak sayang sama dia. Queen of Wands in reverse. Saya juga merasa orang ini dia masih punya sifat yang selfish, atau dia masih egois, masih punya energi maskulin yang tinggi. Dan orang ini juga dia orangnya masih cepat cemburu, atau dia suka cemburu sama kebahagiaan orang lain atau kesuksesan orang lain, atau dia orangnya cepat cemburu seperti itu. Perasaan dia ke Pisces, Knight of Cups, tapi dia masih sayang sama kalian. Mungkin dia orangnya sangat kreatif, ataukah dia
sangat pintar merayu, sangat charming, sangat romantis seperti itu. Oke, jadi perasaannya dia di sini, saya merasa dia ingin memberikan hatinya dia kembali buat Pisces, tapi seperti tadi, orang ini belum ada rencana untuk jangka panjang, dan juga dia orangnya masih sedikit egois, cepat cemburu. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Pisces. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.